Bapak dan Ibu, di hadapan kita ada sunduk. Ini semua bukan untuk apa-apa, tapi untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa menyumbang dengan tenaga, dengan moral, paling tidak harta yang Allah berikan itu dengan materi kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga Binjai ini khususnya dan warga Binjai sekitarnya adalah Allah datangkan kembali tuan guru kita, alimnya ulama kita, Al-Ustaz Abdul Somad, insyaallah sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kita sambut dengan selawat. Tolong jangan ke depan, tetap dari situ berdiri nggak apa-apa. Di depan kita ada Bapak Wali Kota, disambut oleh Bapak Wali Kota Binjai. Ayo Bapak Ibu mundur sedikit, ini untuk tim UAS. Tala'al badru min thaniyatil wajaba syugaru lillahi da tala'al badru
kami kepada Bapak Wali Kota Binjai, kami persilahkan dengan segala hormat. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pernah dosa-dosanya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat nikmat kepada kita semua, terutama masih diberikannya kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid, di rumah Allah ini, masjid yang kita banggakan, Masjid Agung, dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat, beriring salam dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya kita adalah orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang sama kita muliakan, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LC DESA PhD beserta seluruh rombongan yang mohon maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang Pak Ustadz Somad yang lebih populer ke Kota Binjai, kota yang sangat kami cintai, kota yang sangat kami banggakan. Walaupun kami juga sudah tahu semua bahwasanya Pak Ustadz ini juga sudah beberapa kali mendatangi kota kami, Kota Binjai. Ini adalah yang kesekian kalinya ke Masjid Agung. Saya dulu juga menjemput Pak Ustadz acara tabligh akbar di Masjid Agung di Lapangan Merdeka. Terima kasih anugerah bagi kota kami atas kehadiran Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian yang saya hormati hadir juga Pak Kapolres, ini luar biasa Pak Kapolres kita ini, Pak AKBP Hendrik Situmorang SIK MSI beserta Pak Wakapolres. Terima kasih luar biasa nih Pak Kapolres kita menjaga keamanan ketertiban Kota Binjai. Prestasinya juga luar biasa. Kemudian yang saya hormati Kepala Kemenak Kota Binjai, dan yang saya hormati para alim ulama, para ustazah, kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Provinsi Sumatera Utara, Dewan Masjid Kota Binjai, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al-Kafah Ustadz Zul, kemudian Ketua Muhammadiyah Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, kemudian yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Hajah Nurhayati Simanjuntak, Ibu Ketua 1 Tim Penggerak PKK Ibu Widya Rizky Yunanda Tepu, Ibu Ketua Dharma Wanita beserta seluruh pengurus, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Luar biasa, begitu antusiasnya masyarakat khususnya di generasi muda ya untuk mengikuti acara tausiah sekaligus bedah buku. Ada 37 masalah populer yang sudah nanti akan disampaikan oleh Ustadz kebanggaan kita, Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya pemerintah Kota Binjai sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para wala muda, para anak-anak muda untuk kegiatan-kegiatan
kegiatan keagamaan. Hari ini anak muda ini berkreasi, berinovasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi, dan yang tak lupa juga kami sampaikan terima kasih dan luar biasa kepada Ustaz Somad datang ke Binjai. Terima kasih Pak Ustaz, saya pun baru tahu rupanya nih Pak Ustaz Somad Batubara, marganya Batubara. Ini tambang yang paling mahal, cuman Pak Ustaz sekedar gurau. Marga yang paling murah juga ada di Pak Ustaz, marga Ramli. Nah, itu agak murah sedikit. Ini sekedar humor nih Pak Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Sudah tak sabar kita semua ini untuk mendengarkan tausiah dari ulama besar kita, ustaz besar kita yang kita muliakan, Ustaz Abdul Somad. Mohon maaf saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedah buku 37 masalah populer. Tapi maaf, yang megang buku aja yang bahas. Yang belum megang buku beli di situ. Insya Allah akan dibedah oleh tuan guru kita, yang akan dipandu oleh moderator kita, seorang hafiz Quran 30 juz. Ulama di Kota Binjai masih muda, imam besar juga di Masjid Raya Kota Binjai. Kita sambut Al-Ustaz Hamzalah Al-Hafidh, falyatafadhal masykurah, membantu acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala terus menambah nikmatnya kepada kita, dan semoga kita termasuk pula keluarga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kita ucapkan ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga di yaumil akhir kita termasuk pula keluarga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mengingat waktu sudah singkat, langsung saja hari ini ya, pada hari yang barokah 12 Ramadan 1444 Hijriah, kita akan membahas satu kitab yang sangat luar biasa, tulisan Ustadzuna Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC, DESA, PhD, Hafizahullah. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Jadi buku ini ya ditulis oleh Ustadzuna. Tentunya buku ini memiliki alasan gitu ya, 37 masalah populer, 37 yang sering dipermasalahkan sama orang. Sebenarnya nggak masalah, tapi dijadikan masalah. Nah, walaupun nanti Bapak tengok di YouTube yang suka masalahkan tuh mukanya kayak saya, bukan aku orangnya ya. Pasti tengok kan mirip-mirip gitu kan, tengok-tengoknya sama ya, bukan aku, mirip aja ya kan. Nah, jadi benarkah bid'ah itu pasti di neraka tempatnya? Benarkah istal pasti menyebabkan pelakunya masuk neraka? Benarkah bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang sudah wafat? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Benarkah orang tua Nabi? Na'udzubillah. Dia yang bilang, saya tidak sanggup mengeluarkan dari lisan saya. Nah, ini kan kita bahas, dan masih banyak lagi tentang nisfu Sya'ban, Maulid, Wirid Yasin, tahlilan dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, sebelumnya Ustaz kita, Ustaznya, beliau
Al-Ustaz Profesor Hadi Abdul Somad Batubara LC DESA PhD. Beliau ini menyelesaikan S1 dari Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian S2 dari Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko, dan S3 dari Universitas Islam dan Sudan. Nah, jadi gak diragukan ya, S1, S2, S3 di luar negeri. Awak di STAIS. Nah, jadi nggak kita temukan ilmunya, maka semoga pada pagi menjelang siang ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Kita akan bedah ini. Jadi yang namanya bedah bukan penyakit. Penyakitnya bukan di sini. Inilah alat untuk bedah penyakit yang disebar-sebarkan di tengah kaum muslimin. Nah, ini alat untuk membedahnya. Jadi yang dibedah, ini alat pembedah. Yang dibedah mana? Yang suka darah-darah, karena ada penyakit dalam hatinya, mau kita bedah. Nah, siapa yang bedah? Spesialis kita, Ustazna Profesor Hadi Abdul Somad. Nah, kepada Al-Ustaz kami persilakan oleh saudara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang dijerat di tengah desa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang puasa. Apa kabar semua? Sehat? Saya tadi begitu mobil ini masuk ke halaman, terus terang cemas saya. Berkerumun semua. Di antara semua tempat yang kami datangi, dari mulai Pantai Labu sampai Lubuk Pakam, sampai Medan, sampai Pelumpang pagi tadi, ini ke Binjai ini yang paling mendebarkan kami. Karena orang Binjai ini jangan macam-macam, habis batang-batang pisang saja. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Kapolres beserta jajaran, terima kasih banyak sudah mengamankan acara ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Bapak TNI, Polri, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, baik yang ada kepala maupun tak berkepala. Alim ulama cetek pandai dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah. Ini kalau saya sapa satu persatu, ketinggalan pesawat saya nanti. Ini habis dari sini mau langsung ke Kuala Namu, pulang ke Pekanbaru. Doakan supaya pesawat itu tak meletup. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang ada buku, buka bukunya. Yang tak ada, buka telinga. Yang tak sanggup, diam, tutup mata. Tidur pun dapat pahala insya Allah. Pahala apa? Pahala tidur. Halaman 37. Ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca barzanji bid'ah, tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah, Ustaz Abdul Somad bid'ah. Maka jawabannya ada di halaman 37. Apa kata Imam Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak pernah dibuat di zaman Nabi, dibuat orang zaman sekarang, itu terbagi dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban. Kalau perbuatan yang dibuat-buat itu bertentangan dengan Quran, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au asaran, bertentangan dengan perbuatan sahabat dan tabi'in, au ijma'an, bertentangan dengan ijma', fa hadhihi bid'atud dhalal, maka perbuatan itu adalah bid'ah. Wa amma ma uhditsa minal khair, kalau perbuatan itu dibuat-buat tapi dia baik, tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma', maka dia adalah bid'ah.
bid'ah muhdatsah ghairu mazmumah, dia tidak tercela, dia tidak jelek, disebut dengan istilah bid'ah hasanah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mubahah, atau juga disebut dengan istilah bid'ah wajibah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mahmudah. Itu yang bercakap bukan Abdul Somad, itu yang ngomong adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis, kitab Muwatta Imam Malik itu di kepala dia semua. Imam Nawawi juga begitu mengatakan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalan hadisnya 300.000 hadis juga mengakui bid'ah hasanah. Ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalannya 300.000 hadis mengakui bid'ah hasanah. Ada ustaz hafalannya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati hilang semuanya. Sekarang aku tanya orang Binjai, kalian mau ikut ulama yang hafal 300.000 hadis atau ustaz 3 hadis yang laptop hidup tadi? Memang kalau sedang lapar tuh payah berpikir memang. Tadi saya menduga karena ini bulan puasa dan bedah buku orangnya tak terlalu banyak, jadi kita selu-selu aja. Jadi jamaah bid'ah yang saudara terbagi 2. Rupanya sampai kemari jamaahnya melimpah ruah sampai tak bisa duduk berdiri semua orang. Nah, tak mungkin saya selu-selu aja. Cuman serba salah. Mau saya gas habis-habisan. Ini berbuka lama lagi. Tapi kali ini pengajian terakhir. Kalau pernah habis suara saya, insya Allah diganti Allah dengan suara yang lebih kuat lagi setelah ini, insya Allah. Kalian enak bilang amin-amin aja. Aku yang bercakap, bukan ada yang putih di sini. Jelas kan? Jelas. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuh bid'ah, bid'ah. Tunjukkan ini. Kalau dia tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma, maka itu kata Imam Syafi'i namanya bid'ah ghairu mazmumah. Percaya dia alhamdulillah, tak percaya dan kukulkan kepala ini. Jangan, tak boleh, nanti kalian ditangkap Pak Kapolres. Tak boleh ada keributan. Polisi-polisi penting memahami buku ini, sebab banyak orang berkelahi gara-gara bid'ah ini. Berkelahi menantu sama mertua gara-gara bid'ah, membid'ahkan, menyalah-nyalakan. Orang kalau sudah dibid'ahkan dia mengamuk, karena bid'ah itu berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah fitnah. Orang baca Quran, ada preman baru tobat. Preman ini baru tobat, pagi tadi tobatnya. Malam itu wirid Yasin dia. Yasin. Pas balik ditanya kawannya, kau dari mana? Aku dari wirid Yasin. Wirid Yasin itu bid'ah. Dia baru tobat. 20 tahun aku mabuk pakai narkoba, tak pernah kau larang. Aku baru tobat pagi tadi wirid Yasin, kau bid'ah-bid'ahkan pula. Berkelahi gara-gara bid'ah ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji buku ini kita menjadi orang yang menghormati keyakinan orang lain. Itu yang saya maui. Bukan saya mau mengajak orang ikut saya. Bid'ah kata guru kau, tapi kata guru aku kan belum tentu bid'ah. Memangnya guru kau aja yang guru aku rupanya tidak. Jelas? Alhamdulillah, walaupun tak semua bilang jelas. Halaman 146. Wafirul liha, panjangkan jenggot, pelihara jenggot. Waqfus syawarib, cukur kumis. Pas macam Ustaz moderator.
kumis dicukur, jenggot dibiarkan dipelihara, itu sunnah. Tapi perintah itu tidak wajib. Karena kalau berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot apa pula haram. Perintah itu tidak semuanya lil wujub. Jangan asal perintah wajib itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Orang di pesantren tak mempermasalahkan. Berjenggot itu sunnah, maka mencukur jenggot makruh. Kau jangan dengarkan pengajian Abdul Somad. Kenapa? Abdul Somad itu fasik karena dia mencukur jenggot tiap hari. Siapa yang mencukur jenggot tiap hari berarti dia melanggar perbuatan haram, berarti dia fasik, tak boleh jadi imam, tak boleh khutbah, tak boleh jadi saksi nikah. Ini efeknya kemana-mana, walaupun masalah bulu. Kalau tumbuh di ketiak namanya bulu ketiak. Kalau tumbuh di dagu namanya jenggot. Kalau tumbuh di pipi namanya mana aku tahu. Ini sunnah. Maka jangan mengejek orang berjenggot. Nanti kau nampak kawan kau baru tobat, baru hijrah, tengok. Oh, kau tengok sejak berjenggot macam kambing kau tengok. Dia kau pikir tak bisa membalas. Dia bisa juga membalas. Aku berjenggot kau bilang kambing, kau tak boleh jenggot anjing. Jangan kau sangka kau aja yang pemulut. Jangan kau sangka kau aja bisa ngejek orang. Jadi dengan adanya buku ini, saya mau kita nih menjaga persatuan, saling menghormati. Tengoklah kami dengan Ustadz moderator. Dia berjubah, saya bercelana. Kami tak saling mengejek. Kalau yang berjubah sama bercelana mengejek, yang ketawa yang tak berkolor. Beliau berjenggot, saya tak berjenggot, tapi kami masih bisa duduk bisa bersama. Beliau pakai lobe, saya pakai peci, tapi kami bisa bersama. Kami memahami ini suatu perbedaan. Berbeda itu indah, guys. Jawabnya so sweet. Itulah payah. Halaman 147. Wa Syekhul Islam wa Ibnu Hajar fi Tuhfah wa Ramli wal Khatib, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, mereka mengatakan mencukur itu makruh. Tiba-tiba ada sekarang haram. Saya mazhab Syafi'i ikut makruh, tidak sampai haram. Yang mau berjenggot bagus, yang belum tumbuh pengen beli kemiri, bakar. Kami dulu waktu kecil gitu, bulu mata kami cukur. Man, mau kau tengok tuyul? Ya, cukur. Mana tuyulnya? Mana tuyul? Diambilnya cermin. Ah, itu kau lah tuyul. Balik rumah diamuk sama emak, Pak, salah dimasak aja kemiri. Habis bantal kita buka. Zaman sekarang anak-anak tak tahu itu lagi. Zaman kita kecil dulu main layang-layang. Zaman kecil kita dulu main patok lele. Tahu patok lele? Anak kecil sekarang tak ada lagi main layang-layang, tak ada main patok lele, tak ada main petak umpet. Mainnya apa? Lem. Tangkap sama Pak Kapolsek. Tangkap itu pelek Pak Kapolsek. Lepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Halaman 170 tentang mentalkinkan mayat sesudah dikubur. Talkin itu ada dua. Talkin sebelum mati, dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau udah nampak mulutnya bergerak, menyebut nama Abdul Somad, bibir bergerak, Abdul Somad Batubara. Menyebut Binjai, bibir bergerak, Binjai. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak, la ilaha illallah. Karena saat
sakratul maut itu berat. Maka kalau udah nampak mulutnya bergerak, jangan diganggu lagi. Tapi kalau dia mengigau, ditanya, berapa harga sawir? Pertama berapa sekarang? Yang bisiklah, jangan lagi macam-macam. La ilaha. Apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan keluar waktu sakratul maut. La ilaha. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun maqsud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. Masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak. Itulah makanya kita berzikir tiap hari, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya mati kita dalam la ilaha illallah. Doakan Ustaz Somad supaya matinya la ilaha illallah. Ada orang mau sakratul maut tak mati-mati, dibisikkan kawannya, la ilaha illallah. Datang bininya, la ilaha illallah. Dicarilah kawan akrabnya. Datang kawan akrabnya, ditunjukkan handphone. Mati. Tanya orang, gambar apa kau tunjukkan? Tengok, balana. Ini kan, ini kau cari kan? Itulah orang yang selalu mengejek-ejek orang di masjid. Hayyalah salat. Kelopak. Waspadalah. Ibu pun, kalau laki ibu nanti malam tak tarawih, orang tarawih di masjid dia bisikkanlah ke telinganya, la ilaha illallah. Halaman 179. Orang mati tak usah lagi kalian kirim-kirim makanan nasi kotak. Orang mati tak usah lagi kalian kirim-kirim yasin. Udah putus semuanya, udah putus. Kalau udah mati putus. Tengok halaman 179. Orang yang sudah mati masih bisa dikirim puasa, Pak C. Mana dalilnya? Nih, man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, soma'an waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Omah-omah, ibu-ibu, kakak-kakak, oci-oci, kalian yang ada tinggal puasa, kalian tulis berapa yang udah diqadha, berapa yang udah diganti, supaya kalau kalian meninggal, puasa kalian digantikan. Tak selesai dengan taubat, tak selesai dengan sholat sunnah, puasa yang tinggal mesti diganti. Dua, apalagi yang sampai pada orang mandi, kurban. Kusembelih kurban ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban sampai menabung-nabung. Ini 2,5 juta untuk aku, ini untuk almarhum ayahku, ini untuk almarhum emakku. Berkurban untuk orang meninggal sampai pasti. 3, sedekah. Ada pembebasan tanah, ada pembangunan masjid, buatkan sumur bor pesantren tahfiz Quran, hadiahkan untuk almarhum Muhammad, almarhum ayah, sampai. Apalagi yang sampai? Banyaklah pokoknya. Tapi katanya udah putus. Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu mati, maka putuslah. Tak paham dia hadis ini. Ustaz ini marah atau semangat? Lapar. Kalau anak Adam mati, amalnya putus. Yang kutanya
mati atau amal orang yang hidup? Yang putus itu amal orang yang mati. Abdul Somad ini kalau mati bisa lagi ceramah. Kalau sempat Abdul Somad ceramah, lari semua orang binjai. Kecuali yang jago-jago menunggu batang pisang aja. Yang putus itu amal orang yang hidup. Yang putus itu amal orang yang udah mati itu putus. Amal orang yang hidup itu tetap sampai. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang mati apa yang hidup? Mana ada orang mati sholat jenazah? Sholat jenazah itu orang hidup, anakku. Kan yang sholat jenazah itu hidup ya kan? Hidup kan? Nah sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati. Jelas? Itu enaknya ceramah di pinjam. Cepat orang dipaham. Tak paham, tak takut, dua. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan lagi kirim-kirim doa, udah mati, udah putus dia, tanya dia apanya putus, tak tahu, pokoknya putus lah. Mana bisa begitu? Yang putus tuh amal. Kalian jangan pura-pura sendiri dengan ceramah, isi juga resep Tuhan. Hadiahkan tuh almarhum ayah sampai pahalanya. Itu kresek duit itu bukan mau dibawa Abdul Somad ke Pekanbaru Riau. Abdul Somad kalau ceramah, duit orang Medan untuk Medan, duit Lubuk Pakam untuk Lubuk Pakam, duit Binjai balik ke Binjai. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebagian ulama melarang tepuk tangan di masjid. Makanya nanti kalau ada orang berpantun atau semangat di masjid, pas tangan sudah mau tepuk tangan, langsung diganti dengan takbir. Allahu Akbar. Itu dia. Kalau kita dipuji-puji orang juga gitu. Malah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad, mulai agak-agak mengembang lubang hidung itu. Langsung takbir. Allahu Akbar. Gitu. Jangan biarkan orang memuji kita, setan masuk dari situ. Ibu juga gitu bu, kalau dipuji orang, ibu anaknya cantik ya. Allahu Akbar. Meninggallah orang. Habis meninggal, datanglah anaknya baca Yasin di samping kubur. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sedih dia yang baru mati kan. Wal Qur'anil, datanglah tetangganya. Jangan kau baca-baca Yasin. Baca Yasin sampai kubur ini bid'ah. Dolalah, masuk neraka, tak ada dibuat Nabi. Untung parang panjang ku tinggal di rumah. Kau boleh ada di sini jadi hewan kurban kau hari ini. Tengok halaman 194. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashabu, ulama mazhab Syafi'i berkata, yustahabbu ayyuqra'u indahu syai'an minal Qur'an, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur orang mati. Imam Syafi'i ini guys, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Bacakan Quran di samping orang mati. Wa in khatimul Qur'ana, fa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kana hasanan, maka itu bagus. Yang paling bagus sekhatam Quran. Tak sanggup sekhatam Quran, artinya Quran Yasin. Tak sanggup Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Makanya kalau ziarah di samping kubur itu bacakan untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Kalau aku mati mau kalian dari Binjai ini ziarah membacakan Fatihah di kubur aku. Ingat, kita janji dalam masjid ya. Awas tetap kalian bacakan. Datang kalian jam malam. Sebagus-bagusnya hantamkan Quran, tak sanggup hantam Quran, artinya Quran Yasin. Yasin tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah pun tak sanggup. Tak sanggup kau bacakan Al-Fatihah. Orang yang sudah melahirkan, membesarkan, memegang nyawa, orang yang sudah buat baik sama engkau, tak sanggup kau bacakan Al-Fatihah.
sungai dari Binjai ini dekat? Dekat. Tahu maksudnya kan? Nah, kau tulakkan di situ. Jangan, mana boleh kasar-kasar. Tulakkan aja pelan-pelan.